Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Adada khalqi ta'ala wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa aghnina wa ghana ya hayyu rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah di pagi hari Kamis pertama bulan Syawal. Mungkin sudah ada yang mulai puasa 6, mudah-mudahan kita sempat merebut puasa 6 dalam bulan Syawal ini ya. Selawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tadi dalam salat kita bersama suratul Fajar halaman 593 594. Suratul Fajar ayatnya 30 ayat pendek. Minggu lalu kita menyorot tentang wal fajar. Minggu ini kita melihat penghujung surah ayat 23, 24 dan seterusnya. Di sini mendidik manusia ada dua golongan, dua kelompok. Kelompok yang gagal, kelompok yang sukses. Yang gagal disebutkan dulu, yang sukses disebutkan kemudian. Yang sukses selalu kita dengar ayatnya dibacakan, tapi kadang-kadang tidak paham apa itu. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini orang yang sukses. Ayat 27, 28, 9, 34 ayat pendek. Kalau kita belajar ayat yang 4 ini, belajar sampai paham, sampai jadi pegangan hidup, pedoman hidup, sukses nanti. Apa ringkasnya? Secara ringkasnya apa ceritanya? Orang yang berhasil membentuk nafsunya. Hidup di dunia ini mengurus nafsu, mengurus kalbu hati, mengurus jiwa, mengurus body, fisik, badan. Kebanyakan manusia yang diurusnya badan saja. Badan akan berakhir. Nafsu tidak berakhir, Pak. Kalbu tidak berakhir. Kalau kita mati, tiba saatnya badan akan habis demikian secara berangsur dalam kubur, kecuali orang yang dijaga Allah. Tapi hatinya, nafsunya tidak mati, tidak berakhir, malah menempuh babak baru. Sekarang kita lihat yang gagal dulu. Yang gagal itu ayat 23, orang yang tidak mengurus nafsunya. Orang tidak mengurus nafsunya. Orang kemijit, dia tak perlu kemijit. Orang menambah ilmu, yang paling penting dia bertambah duitnya hari-hari. Ilmu tidak bertambah, tidak masalah. Duit sebanyak manapun akan tinggal, tapi ilmu dan amal saleh akan dibawa. Ini orang mencari yang tinggal, lupa mencari yang akan dibawa. Ini ceritanya ini. Waji ayyawma izin bi jahannam. Ini cerita dari kemudian nanti hari kiamat akan dipertontonkan, akan diperlihatkan neraka jahanam. Nampak sama orang semua, oh ini neraka itu. Nampak. Semua kelihatan. Sebelum masuk mereka tahu, oh inilah neraka itu katanya. Dan nampak neraka jahanam, yauma idzin yatazakkarul insan. Pada hari itu baru teringat.
teringat perlu ke masjid, teringat perlu baca Quran, teringat perlu menambah ilmu, teringat perlu beramal saleh. Di sana baru teringat yang baik. Di dunia tidak difikirkan. Wa anna lahu dzikra. Sudah terlambat. Sudah terlambat, nasi sudah jadi bubur. Orang yang gagal menyesal nanti di sana. Gigit jari nanti di sana. Menangis nanti di sana. Meraung nanti. Mengangguk kata orang Mendeli. Sambil menangis, tengok ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pendek ayatnya Pak ya. Tidak sampai setengah baris. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqul, dia mengangguk, dia berteriak, dia memekik, dia meraung, dia melulung orang Minang. Ya laitani, aduh sialannya aku ini. Kalaulah aku dulu beramal saleh, membangun kehidupanku untuk hari akhirat. Sekarang aku sudah terlambat. Aku menyesal. Subhanallah. Tadi malam sebelum tidur ada dapat message ya. Message kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah cantik sekali jadi renungan kita ini. Katanya al-amwatu mahbusuna fi kuburihim. Orang yang mati itu terkurung dalam kubur. Orang yang mati terkurung dalam kubur, terdinding, terhijab, tidak bisa ke dunia, tidak bisa ke masjid, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca subhanallah pun tidak bisa lagi. Menyesal karena tidak baca subhanallah waktu hidup. Menyesal karena tidak ke masjid waktu hidup. Nah, katanya di sini orang yang dalam kubur, terkurung dalam kubur, menyesali apa yang mereka abaikan selama ini. Sementara orang yang masih hidup terkurung di dunia, orang masih hidup terkurung. Dikurung apa? Dikurung nafsu, nafsu jahat. Dikurung iblis. Kata iblis, tak usah keluarlah subuh. Di rumah saja. Sholat saja di rumah. Itu iblis. Kalau dia bersama malaikat, Pak, ke masjid Pak. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Dalam perang pun Nabi sholat berjamaah Pak. Suasana perang, Nabi pun sholat berjamaah. Musafir, Nabi sholat berjamaah. Subhanallah. Orang hidup terkurung di rumahnya, tidak bisa ke masjid, tidak bisa beramal saleh, dikurung oleh nafsunya, dikurung oleh setan iblis, dikurung oleh dosanya. Dosa belum berhasil dihapus selama Ramadan. Tidak berhasil, tidak sukses menghapus dosa sebelum Ramadan. Kalau dia sukses menghapus dosa sebelum Ramadan, sesudah Ramadan berubah. Karena yang menghalangi manusia berbuatan itu termasuk dosa. Nafsu juga, iblis juga, harta benda juga, manusia juga. Istrinya tidak mengingatkannya untuk ke masjid. Maka dia tidak ke masjid. Cobalah istri yang salehah, ingatkan abang ya, ingatkan tetangga ya, tolong bantu. Nah, suami yang saleh bersama istri yang saleh ibarat aur dengan tebing, saling kerjasama, dukung mendukung, bahu membahu, saling menyempurnakan. Ini istrinya hanyut, suaminya tenggelam, anaknya hilang. Satu rumah tidak ada yang memenuhi seruan Allah, panggilan ilahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak didengar, tidak disahut, tidak didatangi. Kenapa? Dosa, nafsu, iblis, para harta benda, dan manusia.
Nanti menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh, sekiranya aku dulu bergiat membangun kehidupanku untuk hari pembalasan. Ternyata sesalan kemudian tidak berguna. Sesal dulu pendapatan, sekarang kita menyesalinya. Nah, ada di sini cerita yang gagal yang nanti menyesal di sana. Nauzubillah, nauzubillah. Yang tidak bergiat dalam hidupnya membangun kehidupan hari esok. Tidak bergiat. Yang nampaknya apa? Sawah, ladang, kantor, toko, pasar. Kalau orang di kota, supermarket, mall, minimarket, apa-apa lagi namanya itu. Itu nampak sama mereka. Keperluan biologi, keperluan jasmani, keperluan rohani tidak jadi masalah. Subhanallah, subhanallah. Jadi di sini menyesal. Nah, jadi kata hikmahnya apa? Manusia yang sudah mati terkurung dalam kubur nggak bisa lagi bertasbih. Dalam masa hidup dia tidak bertasbih. Padahal tasbih yang ringan Pak ya sudah sering disebut Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi. Dari rumah ke sini dapat 100. Dari sini ke rumah dapat 100. Dalam hadis, siapa yang bertasbih Subhanallah wa bihamdi 100 sehari, 100 saja dosanya hanyut walaupun sebanyak buih di laut. Tapi dia tidak bertasbih. Sama ada dia jahil, nggak belajar, atau dia tahu tapi dia tak mau buat. Degil dia itu namanya. Dogil. Butuh ya kita ini ya. Nah, dogilan. Keras kepala. Kepala batu. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Minimal 100 hari Pak. Dalam perjalanan ke masjid saja tidak dapat. Dalam hadis tentang Subhanallah wa bihamdih juga, siapa membaca 100 pagi, 100 sore, 200 satu hari, hadis itu banyak. Ada hadis tentang 100, ada hadis tentang 200. 100 pagi, 100 sore diamalkan, nanti dari kemudian dia orang kaya besar. Kaya pahala, kaya amal saleh. Tidak bisa orang lain menandingi amalannya. Karena pagi 100, sore 100, pagi 100, sore 100. Apalagi Bapak ke masjid, pergi 100, pulang 100, 200. Kalau Bapak datang 3 kali, dah 600. Kalau 4 kali, dah 800. Kalau 5 kali, dah 1000. Ya laitani qaddamtu li hayati. Waduh, sekiranya aku dulu bergiat membangun kehidupanku ini. Aku tercicir, aku ketinggalan. Aku rugi, aku menyesal. Saat sesalan tidak berguna. Itulah kata-kata Imam ini ya. Orang mati terkurung dalam kuburnya tidak bisa beramal saleh. Orang sehat yang hidup terkurung dalam kehidupannya tidak bisa bertasbih. Tidak bisa ke masjid. Orang dalam kubur, kalau aku hidup aku akan ke masjid. Kalau aku hidup aku akan baca Quran. Orang hidup tak ke masjid terkurung. Orang hidup tak baca Quran terkurung, dikurung, dikungkung, dibelenggu, diblokir. Nah, kalau bahasa sekarangnya terblokir dia. Terblokir langkahnya ke masjid, terblok. Orang Indonesia bilang blokir. Malaysia terblok. Terblok tangannya untuk memegang Al-Quran. Tidak bisa memegang Al-Quran. Karena selama Ramadan ini dosanya belum terhapus lagi. Kalau sudah terhapus dosanya, ringan berbuat. Tanda dosa itu dihapus, tanda dosa itu sudah dipadam, tanda dosa sudah diampuni, semakin ringan berbuat taat. Semakin ringan, semakin happy. Yang berat jadi ringan, yang pahit jadi manis, yang susah jadi mudah, yang mudah bertambah mudah.
Yang indah bertambah indah. Yang manis bertambah manis. Yang dekat semakin dekat. Yang ringan semakin ringan. Dan semakin indah. Kalau dosa sudah diampuni. Itu maka Allah mengasih kita puasa Ramadan setahun sekali. Untuk menghanyutkan dosa seumur hidup. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampuni dosa yang lalu. Tapi tak terampun. Yang ampun saya meminta keampunan dosa bukan saja bulan Ramadan. 12 bulan setahun. Kalau ternyata bulan Ramadan belum dihapus dosa lagi, carilah guru, konsultasilah. Kenapa saya sudah Ramadan tidak pernah ke masjid. Tarawih saya kejar. Yang sunat dikejarnya. Yang wajib dibiarkan. Berarti masalahnya masalah. Ini cerita gagal nih Pak ya. Orang gagal terblokir dalam kehidupannya. Orang dalam kubur tidak bisa buat apa-apa lagi. Sama juga. Ya orang hidup tak bisa bikin apa-apa karena terblokir. Karena terdinding, terhijab. Gara-gara apa? Pada umumnya gara-gara dosa. Sekarang era-era dosa. Media dosa digemarinya. Media dosa digemarinya. Media pahala tidak bisa dibaca. Karena mata ini sering buat dosa. Sering tengok dosa. Biar tengok yang baik, tidak bisa lagi. Tengok yang kotor. Tengok kitab suci tidak bisa lagi. La ilaha illallah. Ingin mengukur hati kita, mengukur status kita di hadapan Allah, peganglah Al-Quran. Kata Imam Hasan Basri, bacalah Quran, berinteraksilah dengan Quran. Kalau hatimu tertarik, terpikat, hatimu senang dengan Al-Quran, tandanya engkau dekat dengan Allah. Lanjutkanlah. Tapi kalau hatimu tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, saat engkau berinteraksi dengan Al-Quran, hatimu liar, berarti engkau belum punya hati lagi katanya. Mintalah hati kepada Allah. Hatimu belum ada lagi. Artinya hati yang baik ya. Kemudian kita lihat sedikit orang yang sukses di sini ya. Tadi orang yang gagal ya. Orang yang sukses itu orang yang berjaya berhasil mengurus nafsunya. Yang dikatakan di sini nafsul mutmainnah. Orang yang punya nafsul mutmainnah ini ketika akan meninggal dihibur. Orang yang gagal tadi kita bicarakan tadi ketika akan meninggal ada ayat dalam surah Al-Mu'minun takut nak meninggal, tidak siap. Tapi yang kita bicarakan tadi ini penyesalan dari kemudian. Ada lagi penyesalan sebelum ruhnya dicabut. Mungkin besok kita bicarakan. Orang yang tak siap nak mati, bila datang mati, ya Allah, janganlah dulu ya Allah. Tangguhkan dulu, tunda dulu ya Allah. Panjangkanlah usiaku, seminggu lagi, sebulan lagi, aku akan membenahi diriku, memperbaiki diriku. Aku ingin aku meninggal. Di hari kalau aku meninggal, aku masih melangkah ke rumahmu ya Allah. Banyak orang-orang yang saleh, di hari dia meninggal, sehat, masih pergi ke masjid. Ada yang meninggal dalam masjid. Itu unik sekali ya. Di sini orang yang sukses ini bilang apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Patutnya ayatnya dipelajari nih Pak. Sering didengar dalam sholat. Kalau ada acara-acara kematian ada apa? Dibaca ini. Perlu dipahami. Ini cerita orang yang akan meninggal, orang yang sukses, yang berhasil mendidik nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang cinta ketaatan, yang alergi jijik terhadap kedosaan. Kalau masih suka tengok dosa lagi belum mutmainnah gitu Pak. Itu nafsu al-lawamah namanya. Jangan-jangan nafsu ammarah. Nah, kalau kita bicara nafsu Pak, bicara kedosanya ada 3. Yang di bawah sekali
nafsu al-amarah bisu. Ini bulan Ramadan dia datangnya ke masjid ini. Ini tidak perlu dia ini. Ke masjid waktu sudah meninggal diangkat jasadnya ke masjid. Di atas itu sedikit nafsu lawamah. Ramadan ke masjid. Sudah Ramadan hilang. La ilaha illallah. Nafsu mutmainnah ini stabil. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, 12 bulan. Istiqomah. Istiqomah dia. Nah, orang begini keadaannya pas nak meninggal dihibur sama malaikat. Datang malaikat menghiburnya. Irji'i ila rabbik. Kembalilah ke hadirat Allah. Berpulanglah ke rahmatullah. Itu maka dikatakan dalam bahasa Islamnya orang yang meninggal itu telah berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah. Nggak pernah masuk dah. Dia masih masuk dia. Sendiri. Irji'i ila rabbiki, kata malaikat. Kembalilah ke hadirat Allah. Berpulanglah ke rahmatullah. Radiyah. Anda senang. Anda happy. Mardiyah. Anda disenangi. Yang mati, yang pergi senang. Kaum keluarga yang tinggal senang. Oh, tadi bayani ya. Pakcik ini ya. Bapak I. Enaknya lah bapak itu. Orangnya orang miskin, orangnya orang Al-Quran. Pasti senang hidupnya. Dan Allah senang menyambutnya. Dia senang dan disenangi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba pilihan Allah, para kekasih Allah. Bila dia meninggal, ruhnya akan bergabung dengan ruh pilihan-pilihan Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku, kata Allah. Kata malaikat kepada orang yang mati tadi, kuburnya menjadi taman surga yang indah. Kata ulama, orang yang saleh dalam kubur itu, kekasih Allah dalam kubur itu, macam orang baru kawin tidur, atau tidur pengantin baru. Keterangan ulama, orang yang saleh dalam kubur, walaupun umpamanya ribuan tahun, tapi dia macam tidur sebentar, bangun dah hari kiamat. Tidur sebentar, terlelap, terpodom satu mungkin, bangun dah hari kiamat. Subhanallah. Orang yang lalai disiksa. 24 jam disiksa, Pak. Disiksa. Na'udzubillah. Inilah ceritanya yang dari kata-kata Himah tadi. Orang yang mati terkurung dalam kubur, dalam alam barzakh, terdinding. Orang yang hidup terdinding. Padahal masjid dekat, jalan terang, kendaraan ada, negara aman, cuaca baik. Tapi terdinding. Macam terdindingnya orang dalam kubur. Orang hidup terdinding oleh pendinding yang berlapis-lapis. Dan dia tidak tahu terdinding. Enak terdinding itu. Enak duduk di rumah. Enak tidur waktu subuh. Tidak menyesal. Happy dia. Kabo dupe mangan nia. Manis dupe senyum nia. Senyumnya masih manis. Makannya masih enak. Padahal sebetulnya dia menangis. Sebetulnya. Tapi tidak menangis dia. Kalau dia menangis, hanyutlah dosanya ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi penting ini penghujung surah Al-Fajr menceritakan dua kategori manusia, dua kelompok manusia. Pertama yang gagal karena tidak merawat nafsunya, lalai, hanyut, tenggelam, diombang-ambing, terombang-ambing oleh era globalisasi, era digital zaman sekarang ya, menghanyutkan manusia, ayahnya, ibunya, anaknya, keluarganya hanyut dengan internetnya, dengan wifi-nya. Dengan segala kemudahannya, maka mereka terdinding. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijaga Allah Pak ya. Jazakumullah khairan.
Ada doanya, ya Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna bi ataik, agar kita dikaruniai nafsu mutmainnah yang tidak terblokir, yang tidak terdinding, yang tidak terhijab dari rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita selalu ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbuk fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.